Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia. Untuk Anda yang ingin bangun rumah, kita bilangnya hati-hati atau waspada? Waspada boleh sih, jangan waspada juga kali ya, tapi siapkanlah uangmu. Oh iya betul, siapkan pemirsa. Ada Jadi tambahan nabung, biaya ya. atau pajak sekitar 2,4% kalau Anda bangun rumah. Ini ada syaratnya nggak sih untuk bangun rumah? Kapan bisa ditetapkan jadi 2,4%? Nah ternyata ini tuh tanpa kontraktor ya, yang jadi membangun rumah sendiri inilah yang dikenakan 2,4%. Tapi kalau pakai kontraktor berarti nggak dikenakan 2,4% ini. Tapi biayanya lebih dari 2,4% karena bayar sendiri begitu. Kenaikan Jadi ini kalau nggak pakai kontraktor tuh kita bangun sendiri, kita yang mendesain sendiri, kita yang menentukan bangunan sendiri gitu. multitasking. nah. Jadi kenaikan ini pemirsa sejalan dengan rencana kenaikan PPN secara umum dari 11% menjadi 12%. Aturan ini berlaku paling lambat mulai 1 Januari tahun depan. Jadi bangun rumahnya sekarang ya. Nah, kegiatan membangun sendiri yang dimaksud ini diantaranya aturan ini turut mencakup perluasan bangunannya. Nah, bukan hanya pendirian bangunan baru, tapi dari bangunan lama juga nih pemirsa. Tapi tidak semua bangunan ini akan dikenakan PPN. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kegiatan pembangunan ini dikenakan PPN. Begitu pemirsa. Jadi gimana nih, siapkan kantongmu, siapkan budgetnya untuk membangun, apalagi kalau tanpa kontraktor ya. Dan tapi sebenarnya kalau kebijakan dari PPN 11% ke 12% itu sudah ada di peraturan atau APBN dari tahun-tahun sebelumnya. Memang seperti itu peraturannya. Oke, nah kemudian kebijakan ini pemirsa juga tentunya berlaku bagi masyarakat kelas menengah yang akan membangun rumah sendiri apabila memenuhi kriteria tertentu. Tapi belum dirincikan lebih lanjut ya. Nah, pertanyaannya gimana sih tanggapan masyarakat? Kita simak liputan dari jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juga juru kamera Suari Tiasa dalam segmen Warga Bicara berikut ini. Menuju Indonesia Emas 2045, nyatanya masih banyak sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat kelas menengah. Salah satunya adalah di bidang perekonomian yang kian membuat kegelisahan di kalangan masyarakat. Terutama per 1 Januari 2025 diketahui pemerintah akan menaikkan tarif untuk PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12% dari 11% per 1 April 2022 yang lalu. Artinya akan ada penambahan tarif sebesar 2,4% untuk pajak atau PPN. Nah, hal ini tentunya dituang atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Dan seiring dengan kenaikan pajak ini tentunya bagi masyarakat kelas menengah yang akan membangun rumah begitu tentunya akan dikenakan pajak juga. Hal ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN atas kegiatan membangun sendiri. Adapun beberapa kriteria yang harus menjadi perhatian masyarakat ini terkait bangunan apa saja sih sebenarnya yang dikenakan PPN berdasarkan kebijakan baru yang akan ditetapkan per 1 Januari 2025 tersebut. Di antaranya adalah pembangunan untuk konstruksi utamanya yang terdiri dari kayu, beton, batu bata, bahan sejenis ataupun bahan baja. Yang kedua, untuk kriterianya adalah bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan juga tempat kegiatan usaha. Yang ketiga adalah untuk bangunan yang luas bangunannya ini paling sedikit adalah 200 meter persegi. Artinya untuk bangunan rumah yang di bawah dari 200 meter persegi ini tidak akan dikenakan biaya PPN. Nah, untuk kebijakan ini kita akan mencoba mendengar bagaimana sebenarnya tanggapan warga Jakarta dan juga warga Indonesia, masyarakat Indonesia terkait dengan kebijakan ini. Berikut kita simak bersama-sama tanggapan masyarakat. Pak, ini gimana nih ngelihat ada rencananya untuk PPN ini akan naik pada Januari 2025. Ntar ini akan berpengaruh juga untuk bagi masyarakat kelas menengah yang ingin membangun rumah ini akan dikenakan pajak begitu Pak. Tanggapannya seperti apa? Ya, efeknya bakal melebar pasti ya, nggak bakal ngimpact sama yang mau bikin rumah doang ya. Buat sektor-sektor yang di sekitar, ketika lo mau bikin rumah kan ke toko bangunan, ke mana kita orang buat butuh semennya, kan pasti juga bakal ngimpact naik juga pasti itu ya. Secara nggak langsung satu titik ditekan, yang lain juga kena tekanannya.
Ya kalau menurut saya sih sebaiknya PPN 12% itu ditunda dulu atau ditiadakan sebaiknya karena itu akan berdampak ke semua sektor utamanya UMKM. Ada kenaikan PPN Pak, dan nantinya akan berdampak juga kepada teman-teman kelas menengah yang ingin membangun rumah, nanti akan dikenakan pajak juga. Ya, kalau menurut saya sih saya dua sisi aja ya. Kalau misalkan kebijakan itu imbas secara ininya untuk kesejahteraan masyarakat juga nggak apa-apa sih. Tapi otomatis ya kalau kebijakan itu pasti ada pro dan kontra ya gitu. Itu udah pasti lah. Tapi kalau misalkan secara langsung ya otomatis nanti pasti ada yang inilah, ada yang keberatan, itu pihak itu pasti ada sih. Dengan kakak siapa? Sri. Kak Sri, gimana nih ngelihat kebijakan per Januari 2025 akan ada kenaikan pajak begitu Kak? Terutama nanti untuk teman-teman kelas menengah, untuk bangun rumah nih akan dikenakan pajak juga. Tanggapannya seperti apa? Berat sih Kak, karena dari pengeluaran kan otomatis makin naik ya. Nah pendapatannya tetap aja segitu, flat aja terus. Jadi ya kalau menurut saya ya kelas menengah ya itu ya berat. Ya, itu dia tadi tanggapan masyarakat, mayoritas dari masyarakat memang kurang setuju dengan adanya penambahan nilai pajak atau PPN, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang akan membangun rumah. Lantaran mereka menilai untuk pendapatan dari masyarakat kelas menengah ini tidak sejalan begitu dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan yang begitu tinggi. Dan pemerintah juga diminta untuk membuat kebijakan yang bisa tentunya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, termasuk masyarakat kelas menengah. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Suari Tiasa, Metro TV. Gimana nih pemirsa tanggapannya melihat kebijakan pemerintah yang akan mengenakan 2,4% untuk pembangunan rumah tanpa kontraktor? Mungkin Gemma kan lagi bangun-bangun rumah juga nih kayaknya nih. Ada pengalaman justru bikin rumah sendiri pakai kontraktor juga. Sebenarnya kalau aku enak kan sebenarnya developer menggunakan kontraktor untuk membangun rumah. Sebenarnya ada pengalaman buruk juga karena kontraktornya kabur di tengah jalan. Jadi memang mencari kontraktor ini tantangan juga ya. Tapi kalaupun selain membangun rumah, orang mau KPR aja sekarang sulit untuk bayar DP-nya. Yang minimal 10%, apalagi harus modal bangun rumah yang berapa tuh? Sedih ya jadi kelas-kelas menengah kayak kita gini, maksudnya mau beli rumah bingung, mau bangun rumah juga kena pajak begitu. Itu dia seharusnya lagi-lagi ya kita fokuskan kelas menengah ini harus masih menjadi perhatian pemerintah bagaimana kebijakannya dan tentunya kita kelas menengah kan butuh safety net juga pemerintah. Jangan sampai jadi miskin ya kita. Kita bicara soal jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.